Makanya zikirnya la ilaha illallah gitu. Fathah atau A itu energinya menuju jantung nggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lamnya banyak itu. 6 kali lam. Nah itu sangat menyehatkan jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu kan dominannya itu. Maka baca Fatihah itu sangat bagus untuk memperkuat energi yang naik. Ya, memperkuat kelenjar pineal, memperkuat kelenjar-kelenjar hipotalamus di otak. Mengapa la ilaha illallah itu begitu penting? Nah, sekarang saya bertanya tentang ketidakbahagiaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kita kali ini ada di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi. Oke, ini udah ada hampir 1 minggu ya puasanya. Teman-teman semoga di sana dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu. Amin. Langsung aja kita tanya ke Abang Mustamir. Kali ini kita akan membahas apa di bulan puasa yang penuh berkah ini ya? Ya. Apa hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, kita akan membahas tentang zikir la ilaha illallah, bagaimana pengaruhnya ke jantung. Baik jantung sebagai kolbu ya, atau jantung sebagai entitas material ya. Jadi kalau kita membaca tentang tasawuf kami itu, kolbu itu kan ada kolbu secara material ya, yang ada di dada kiri kita ini, yang dia terus berdetak tanpa pernah cuti ya. Dan ada kolbu dalam makna dalam makna ruhaniyah, sebagai lokus dari ibadah kita atau lokus bagi zikir. Nah, puasa ini ya, sebenarnya semua ibadah ini, sebelum saya masuk ke zikir tadi tentang pengaruh la ilaha illallah terhadap jantung, terhadap kolbu, sebenarnya begini, semua ibadah itu muaranya harus la ilaha illallah. Muaranya. Jadi kan rukun Islam kan 5 ya Kak. Yang pertama ini syahadat. Ini itu di tengah tempatnya. Jadi kalau ibarat lingkaran, la ilaha illallah di tengah. Dan semua ibadah ini porosnya harus la ilaha illallah. Kalau dia mengalami menjauh dari orbit atau lepas dari orbit la ilaha illallah, ini berarti ibadahnya keliru secara hakikat. Misalnya orang puasa nih, ketika orang puasa kok malah lupa kepada Allah, ingatnya takjil saja. Ini kan modelnya begitu ya. Kalau kita melihat, mengamati ya, mari kita amati bareng-bareng. Yang orang puasa itu kan yang paling ini ya, kayaknya yang paling semarak itu kan ketakjilan itu tentang buka puasa. Dan itu seharusnya menjadi kritik bagi diri kita sendiri. Harusnya puasa itu yang semarak ibadahnya. Berarti kalau yang dikaitkan dengan kemarin itu maksudnya masih dimensi yang fisiknya? Ya, masih dimensi fisik ya. Kalau kita hanya semarak di takjil itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Cuma jangan itu tok gitu. Harusnya yang semarak itu ya ibadahnya gitu. Karena itu tadi yang saya sebut bahwa sebenarnya semua ibadah termasuk puasa ini rukun Islam kan 5. 1 syahadat. Nah, lalu 2 sholat, lalu ada puasa, ada zakat, ada haji. Semua ini itu mengelilingi syahadat. Harus mengelilingi syahadat. Ini bisa dikatakan semuanya itu harus diniatkan menuju Allah. Nah, diniatkan menuju Allah. Nah, sehingga dalam Ramadan ini sangat baik bagi kita jika kita terus-menerus la ilaha illallah. Jika kita terus-menerus mengingatkan diri kita, misalnya pas lapar, pas merasakan lapar, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga saat kita beribadah, ibadahnya puasa kan dirasa lapar itu. Untuk menyadari ketidakberdayaan, untuk menyadari betapa kita ini adalah hamba Allah yang gak berdaya tanpa rezeki dari Allah. Nah, sehingga justru di bulan Ramadan semacam ini zikir la ilaha illallah harus semakin kita perbanyak.
Jangan sampai nanti itu tadi yang saya sebut fenomenanya. Fenomenanya justru kita itu kan puasa itu kan harusnya kan menjadi pengendali keinginan. Tetapi menjelang berbuka puasa atau tengah hari mulai zuhur, kita ini malah dijajah keinginan, nanti harus buka ini, nanti harus buka ini, nanti harus buka pakai ini, nanti beli di sini. Dan kadang-kadang ya malah gini ya nyun sewu. Malah kadang-kadang lalu buka puasa malah lali maghrib itu. Buka puasa bersama lalu lupa sholat maghrib. Nah itu jadi, nah itu tentu tidak elok ya, tidak elok. Tentu yang paling, terus bukan berarti kalau gitu sholat maghrib aja nggak usah puasa ya, salah lagi. Ya harus dua-duanya. Nah maka di bulan Ramadan semacam ini, kalimah zikir la ilaha illallah harus sering kita ucapkan biar menuntun batin kita. Nanti kalau hati kita dituntun kami la ilaha illallah, sehingga nanti kita itu, ya tentu kita itu berbuka puasa dengan yang bergizi baik ya, atau mengadakan silaturahmi pada saat berbuka puasa bersama misalnya, itu tentu kebaikan. Tapi jangan lupa semuanya harus muaranya la ilaha illallah loh ya. Nah maka nanti kita akan di sini akan membahas tentang itu kan, efek la ilaha illallah terhadap kolbu, baik kolbu yang secara kolbu secara ruhania atau kolbu secara fisik. Nah begini, kita bahas yang secara fisik dulu ya kak ya. Minimal itu ada 3 alasan kak, mengapa kalimah la ilaha illallah itu baik bagi jantung. Secara fisik loh ini ya, kita membahas secara fisik. Jadi ada 3 alasan mengapa la ilaha illallah ini baik bagi jantung kita. Sehingga zikir la ilaha illallah ini sangat baik. Ya tentu semua orang baik ya, nggak ada satupun yang tidak. Tetapi bagi yang misalnya punya problem jantung, misalnya jantung bocor, kan ada ya problem jantung bocor, atau kalau dalam bahasa tradisional itu defisiensi jantung. Jadi jantungnya agak lelah gitu, atau ekses jantung. Ekses jantung itu jantungnya terlalu kuat. Misalnya dada terasa panas atau terjadi sumbatan di jantung. Nah, model-model problem problem di jantung ini bisa kita bantu melalui ucapan la ilaha illallah secara lisan. Secara lisan ya, tidak secara imajinatif gitu, tidak secara batin, tetapi lisan, betul-betul diucapkan. Karena 3 ada alasan gini Kak Amin. Ini dalam literatur sufi ya, dalam literatur sufi. Maka ini Kak Amin, ada orang zikir la ilaha illallah itu gini zikirnya ya. Ya tentu ini tidak harus diikuti, tetapi ada, saya bilang ini informasi. Teman-teman kalau bisa lakukan ya baik, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Jadi la ilaha illallah itu, waktu la ilaha illallah itu nengoknya ke jantung. La ilah, nah itu naik, lalu illallah. Ini untuk menggambarkan aliran darah ke jantung. Jadi waktu la ilaha, waktu la itu kan menggambarkan masuknya darah ke serambi kanan ya, serambi kanan dulu. Lalu illallah itu nanti dari serambi kanan ke serambi kiri, la ilah, nah naik dia dari serambi kan, jadi serambi kanan ke bilik kanan, lalu illallah naik ke paru. Jadi ini jantung, ini paru, lalu turun lagi ke jantung. Jadi aliran darah itu ya dari seluruh tubuh ke jantung kanan, lalu ke paru naik, lalu turun lagi ke jantung. Makanya zikirnya la ilaha illallah gitu. Nah itu tentu sangat, kalau mau dilakukan ya bagus. Tapi misalnya teman-teman nggak lakukan juga nggak apa-apa. Ini kan ijtihad dari para ulama sufiyah ya, ijtihad dari ulama-ulama sufiyah untuk apa? Untuk menghayati keberadaan jantung kita. Kami misalnya nih, kami usia 20-an tahun ya, jantungnya sudah berdetak 20-an tahun lebih loh Kak. Kan jantung itu berdetak 2 minggu setelah pembuahan. Jadi jantungnya kami itu berdetak waktu di dalam kandungan, sudah berdetak 2 minggu waktu pembuahan. Jadi ayah ibu sel telur ketemu sama sperma. Nah setelah ketemu terjadi pembuahan, nah 2 minggu itu jantung sudah mulai dia lebih duluan daripada otak. Maka secara embriologis itu jantung lebih menentukan daripada otak. Karena jantung itu duluan dia, belum ada otak udah ada jantung dulu nih. Nah itu ya. Nah jadi yang
tadi ada zikir kayak gitu ya. La menengok ke kanan, illa naik ke atas. Itu menggambarkan darah dari jantung ke paru. Illallah, illa ke bawah lagi menggambarkan darah dari paru ke jantung lagi. Illallah naik ke seluruh tubuh ya. Itu gambarannya. Nah, itu harus dimaknani sebagai sebuah cara untuk menuntun batin, menyadari nikmat jantung. Jangan dimaknani ibadah secara ritual loh ya. Nanti secara ritual tentu tidak demikian ya. Jadi ini para ulama sufi menuntun demikian untuk menyadari tentang betapa nikmatnya nikmat jantung. Nah, ada 3 alasan ya. Kita akan bahas ini 3 alasan. Yang pertama, kalau di dalam pengobatan timur, ini kita bicara pengobatan timur ya. Lidah itu adalah ujung energi jantung. Nah, iya, nanti kalau kami belajar semakin diperdalam ilmu pengobatan timurnya, nanti ada gini Kak. Mata adalah ujung energi liver. Ya, mata. Terus telinga ujung energi ginjal. Ya. Hidung ujung energi paru. Nah, lidah ujung energi dari jantung. Nah, sehingga ketika orang mengucap la ilaha illallah, banyak lamnya kan? Lam ya. Lamnya berapa? La ilaha illallah loh. Lamnya 5. Kan ini tasjid. Yang lam jalalah ya. La kan lam 1. Ila lamnya 1 lagi. Illa lamnya 2. Ya, kan illa. Terus Allah lamnya juga 2. Jadi 6. 6 kali lam. Nah, ketika kita mengolahragakan lidah itu sangat baik bagi jantung. Secara fisik lah ya. Secara energisitas gitu. Jadi kita membahasnya kalau di pengobatan barat nggak ada kayak gitu. Kita membahasnya dari sisi kedokteran timur nih. Jadi kalau teman-teman yang belajar akupresur, belajar pijat refleksi, belajar akupunktur, belajar bekam, itu ilmunya pengobatan timur. Jadi kalau di pengobatan timur dikenal begitu kami. Kenal bahwa lam gerakan lidah menyehatkan jantung. Olahraga buat jantung. Nah, jantung. Makanya kalau orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lamnya banyak itu. 6 kali lam. Nah, itu sangat menyehatkan jantung. Nah, itu yang pertama ya, alasan pertama. Alasan kedua mengapa bagus bagi jantung. Nah, kalau kami baca literatur tasawuf, terutama misalnya membaca Sufi Healingnya Muinuddin Chisti. Nah, di situ dijelaskan fathah, kan ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, kan itu harokat utama ya. Harokat utama itu kan 4. Fathah, kasroh, dhammah, sukun. Nanti ada tasydid, ada macam-macam, ada tanwin, itu harokat-harokat tambahan. Jadi yang utama kan A, I, U, dan huruf mati ya. Dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Nah, fathah atau A itu energinya menuju jantung nggak? Kalau I menuju otak, menuju naik ya, energinya naik ke otak. Kalau A energinya ke bawah. Jadi kalau orang contoh ini membaca ayat Al-Quran misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan dominannya I, kasroh ya. Bismil. Nah, ada 1 fathahnya. Hirrahmanirrahim. I-nya paling dominan. Apalagi kalau I-nya diperpanjang menjadi mat arid li sukun yang yang paling belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan dominan I. Energinya dominan ke otak itu. Jadi kalau orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kan dominannya itu. Maka baca Fatihah itu sangat bagus untuk memperkuat energi yang naik. Ya, memperkuat kelenjar pineal, memperkuat kelenjar-kelenjar hipotalamus di otak. Ya, mungkin kalau ada orang bilang ini cakra ajna, cakra macam-macam gitu. Saya nggak hafal ya. Tapi memang I itu energinya naik. Nah, kalau A, fathah, energinya ke jantung. Nah, la ilaha illallah itu kan fathah. Dominan fathah. La fathah.
I ada satu I, la, illa, dua fathah. Allah, fathah lagi. La ilaha illallah. Nah, dominan fathah. Maka ketika orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka karena dominan fathah dia energinya ke jantung. Nah, lalu yang ketiga, mengapa zikir la ilaha illallah itu sangat baik bagi jantung? Ada huruf H. H ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen mendalami silahkan belajar ilmu pernafasan. Jadi loh H kalau dari sisi makhorijul huruf ya, H itu menggerakkan diafragma. Ini kalau H-nya bener loh ya. Nah, makanya latihan teman-teman harus belajar makhorijul huruf yang benar ya. Kan ada orang H itu di sini, H. Enggak. H itu di sini. H. Makanya coba ya nanti kalau bilang misalnya ihdinas, harusnya ada getaran di sini ya. Jadi kalau orang bilang ihdinas siratal mustaqim enggak ada getaran di sini, berarti H-nya kurang pas. Karena H itu di sini. Menggerakkan diafragma. Nah, kalau diafragma digerakkan, maka dia di atas diafragma ini ada jantung. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu mempengaruhi jantung, huruf H itu. Jadi huruf H itu sangat mempengaruhi jantung. Sehingga kalau kita membaca la ilaha, ada H ya, H illallah. Apalagi H-nya disukun. Nah, itu sangat bagus untuk jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jadi itu ya 3 alasan mengapa zikir la ilaha illallah itu bagus secara fisik. Nah, ini tentu selaras dengan makalah itu. Kan kita sering Kak, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Zikir terbaik itu la ilaha illallah, itu zikir terbaik. Bukan berarti yang lain, bukan, yang lain harus la ilaha illallah tadi yang saya ceritakan di awal tadi. Puasa itu harus menuju la ilaha illallah ya. Artinya afdhalu dzikri la ilaha illallah itu bukan berarti menegasikan zikir yang lain, tidak. Maksudnya zikir yang lain harus menuju la ilaha illallah. Makanya sholat ada la ilaha illallahnya ya. Ada la ilaha illallah. Nah, dalam puasa kita juga harus sering mengucap la ilaha illallah agar puasa ini menjadi la ilaha illallah. Nah, jadi la ilaha illallah secara fisik ada 3 alasan tadi. Memang bagus untuk jantung secara fisik, untuk kolbu. Nah, lalu kan ada kolbu secara fisik ya, yaitu jantung. Ada kolbu secara rohaniyah yang sering kita sebut sebagai kolb. Jadi kalau di dunia tasawuf ada 4 terminologi penting dalam anatomi fisiologi tasawuf ya. 1 jasad, 2 kolb, 3 nafas, 4 ruh. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami kesufian, mendalami ilmunya ya, bukan untuk jadi sufinya. Mendalami ilmu tasawuf itu harus memahami ini. Memahami jasad, kolab, nafas, dan ruh. Kira-kira bagaimana keberfungsian ini atau fisiologinya di dalam konteks kemanusiaan kita. Nah, lalu afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Secara fisik iya betul. Makanya di dalam Al-Qur'an ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, ini yang harus teman-teman betul-betul hayati ya. Kadang-kadang gini Kak, ada orang berzikir itu fokusnya di sini. Fokus di sini gimana? Fokusnya di kepala. Kalau di kepala itu bukan zikir Kak, itu mikir. Kalau zikir itu tatmainnul qulub Kak. Menenteramkan hati. Jadi di batin sini loh tempatnya. Jadi kalau teman-teman la ilaha illallah, maka sadari sensasi di rongga dada, di shoulder. Kan level kolbuan ada 4. Nah ya, ada shoulder itu ruangannya, rongga dadanya. Yang tadi sudah saya sampaikan manfaat secara fisiknya ya. Lalu yang kedua ada kolbu. Yang ketiga ada fuad. Yang keempat ada lub. Nah itu kan, ini kan kolbu semua maknanya. Nah itu semuanya lokusnya di dada. Tempatnya di dada. Makanya kolbu itu mafis sudur, yang ada sesuatu yang ada di dalam rongga dada. Nah jadi kalau pas zikir
Jangan fokusnya di sini ya. Kalau di sini tuh pas tafakur namanya, Kak. Hmm. Ya kalau tafakur di sini fokusnya. Misalnya kami membaca buku atau melihat semesta gitu. Oh, kok bisa ya setiap pagi matahari terbit? Itu yang nyuruh siapa? Namanya tafakur tentang ayat-ayat Allah. Tapi kalau zikir itu fil qalbi. Makanya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Akan mempengaruhi kolbunya. Jadi kalau tadi secara syariat, secara lisan, fathah, lam, ha mempengaruhi jantung. Itu secara syariat ya, atau secara fisik. Nah, secara ruhaniyah dia mempengaruhi batin. La ilaha illallah itu mempengaruhi batin karena begini. Mengapa la ilaha illallah itu begitu penting? Nah, sekarang saya bertanya tentang ketidakbahagiaan kita. Mengapa orang tidak bahagia? Itu kan jawabannya karena dia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh dunia luar. Ya, tidak dihina orang jadi marah, atau ada situasi yang tidak mengenakkan jadi dia harus punya, karena kan orang itu gampang terombang-ambing, Kak. Kalau nggak punya poros, nggak punya pegangan, ya hanyut nanti. Hanyut di dalam penderitaan ya. Nah, maka orang itu harus Allahus Somad, menyandarkan diri kepada Allah. Maka semua ibadah itu tujuannya itu tadi saya kembalikan ya. Kembali lagi di awal tadi, bahwa semua ibadah itu tujuan akhirnya muaranya adalah menuju Allah. Nah, sehingga ketika orang itu menuju Allah, ya tatmainnul qulub, hatinya damai. Dan itulah yang sebenarnya tujuan dari agama ini, mendamaikan hati. Sehingga ini sebagai penutup kami ya, kalau orang itu kok hatinya belum damai dalam beragama, puasa kok belum menjadikan damai, terus sholat belum menjadikan damai. Nah, kita bertanya rumus di awal tadi, sudahkah kita jadikan la ilaha illallah sebagai poros ibadah kita? Apakah puasamu demi la ilaha illallah atau tidak? Apakah sholatmu demi la ilaha illallah atau tidak? Nah, kalau belum, ya wajar kalau kita masih belum damai hidupnya. Jadi seperti yang dikaitkan dengan yang ngaji Ramadan kemarin, niatnya itu menuju la ilaha illallah. Iya, betul. Ya, saya kira demikian kami untuk hari ini. Ya. Terima kasih Abah untuk hari ini. Sama-sama. Untuk teman-teman yang mungkin udah menonton yang sesi Ramadan itu, di sana juga dijelaskan tentang penyelesaian niat itu juga kaitannya sebetulnya ada berkaitan dengan hal tersebut, bisa ditonton kembali untuk itu. Dan semoga kita menjalankan puasa ini semuanya diniatkan dan menuju ke Allah. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.